Pemirsa, ribuan buruh Sritex di PHK lantaran pabrik tutup mulai 1 Maret. Ya, suasana haru terasa saat perpisahan karyawan PT Sritex. Satu Maret 2025. Lagu kenangan terindah yang dinyanyikan di luar pabrik ini mewakili perasaan 10.665 total karyawan Sritex yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Ribuan karyawan Sritex berkumpul mengucapkan pamit dan meminta maaf satu sama lainnya. Sudah terlalu lama ribuan karyawan Sritex bekerja di sini, menjadi satu keluarga, menggantungkan penghasilan di sini untuk mencukupi kebutuhan keluarga di rumah. Di hari terakhir ini, karyawan Sritex tetap bekerja seperti biasa. Namun yang berbeda, ada tangisan, haru, pelukan, dan kesedihan yang mendalam. Selesai bekerja, hari ini selesai pula Sritex berdiri. Direktur Utama Sritex Iwan Lukminto berkumpul bersama ribuan karyawan dan mengucapkan undur diri. Setelah dinyatakan pilot, PT Sritex memecat ribuan karyawannya. Meski demikian, para karyawan yang terkena PHK mendapat pesangon dan tunjangan hari raya. Tangis pilu mewarnai perpisahan bos PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex dengan ribuan karyawannya. Direktur Utama Sritex, Iwan Kurniawan Lukminto, tidak kuasa menahan tangis saat berpamitan dengan karyawannya. Ribuan karyawan yang hadir di momen perpisahan ini tidak kuasa menahan kesedihannya. Pada 1 Maret ini, PT Sritex resmi menutup permanen perusahaan akibat kondisi pilot. Kondisi tersebut juga membuat Sritex melakukan PHK massal, yakni sebanyak 10.669 karyawannya. Usai mendapat surat pemutusan hubungan kerja atau PHK, sejumlah karyawan mulai meninggalkan lokasi mereka bekerja. Mereka juga membawa barang-barang dari kantor. Tak sedikit yang membawa sebuah mobil pickup untuk mengangkut perabotan pribadinya. Menurut para karyawan, mereka mendapat uang pesangon dan tunjangan hari raya Lebaran. Udah ditandatangani kemarin semua. Kapan itu? Surat PHK itu. Kemarin? Iya. Berapa ini Bu? Informasinya berapa pekerja yang mendapat surat? Nggak tahu ya, seluruh Sritex Group. Seluruh karyawan Sritex Group. Itu dari perusahaan atau dari kurator? Katanya kayaknya dari kurator. Dari kurator? Iya. Itu dapat pesangon, terus dapat THR. Terkait PHK besar-besaran Sritex ini, Menteri Airlangga Hartarto tak berkomentar banyak. Ia mengaku akan berkomunikasi dengan tim kurator tentang kepailitan Sritex. Ya, nanti kita tanya pada tim kurator. Tim kurator nanti dicek oleh Pak Menaker. Sementara itu, Dinas Perindustrian Tenaga Kerja Sukoharjo mengungkap ada 10.000 lowongan kerja bagi para pekerja PT Sritex yang mengalami PHK. Para mantan pekerja Sritex itu pun disebut akan mendapat keistimewaan. Tanggal 1 Maret ini PT Sritex sudah dinyatakan tutup permanen, sehingga kami berusaha untuk segera menjembatani terkait dengan hak-hak dari para pekerja, terutama untuk pencairan JHT. Sebagaimana diketahui, MA telah menolak kasasi yang diajukan Sritex terkait status pilot yang sebelumnya diputuskan oleh Pengadilan Negeri Semarang. Tim Liputan iNews melaporkan.
Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan menanggapi keputusan kurator yang memberi PHK karyawan Sritex. Kemenaker akan menyiapkan lapangan kerja baru bagi pekerja yang terkena PHK. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan memastikan pemerintah bakal menjamin hak 10.000 buruh yang terkena PHK. Noel menyebutkan selain memastikan buruh mendapatkan pesangon dan jaminan kehilangan pekerjaan hingga jaminan hari tua. Selain itu, Noel memastikan pihaknya juga akan mencairkan pekerjaan bagi buruh yang terkena PHK. Namun pihaknya memastikan nantinya tidak akan ada syarat yang mempersulit calon pekerja. Untuk membantu orang-orang Sritex ini. Pertama, ya kita kewajiban negara memastikan hak kawan-kawan buruh ya, pekerja terkait mendapatkan pesangon. Pertama itu, kedua mendapatkan program JKP, jaminan kehilangan pekerjaan, dan juga jaminan hari tua JHT. Jadi itu adalah tugas kita sebagai pemerintah. Nah, nggak kalah penting adalah kita juga mencari para kawan-kawan yang di PHK ini untuk mendapatkan pekerjaan di wilayah sekitar pabrik di situ. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, setelah diterpa isu kasus korupsi pengelolaan minyak mentah yang melibatkan Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, Menteri BUMN Erick Thohir akan melakukan evaluasi menyeluruh pada perusahaan minyak milik negara tersebut. Menteri Badan Usaha milik negara Erick Thohir akan melakukan evaluasi dan pertimbangkan pergantian direksi dari PT Pertamina yang saat ini diterpa kasus korupsi. Hal ini dilakukan setelah Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan menjadi tersangka dalam dugaan kasus korupsi pengelolaan minyak mentah di PT Pertamina. Rifa bersama beberapa pejabat Pertamina lainnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung karena diduga mengakibatkan kerugian negara sebesar ratusan triliun rupiah. Ini nomor satu, kan di bulan Maret ini akan banyak rapat umum pemegang saham. Jadi tentu pergantian nanti komisaris direksi kita sejalankan dengan rapatan tahunan. Ya, kita juga harus menjaga konsistensi dari tentu perusahaan itu masing-masing. Ya, karena masing-masing perusahaan itu juga kan banyak mendapatkan penugasan. Ya, di Bulog kemarin kita sedang fokus serap gabah. Ada pergantian. Nah, tentu dengan kasus yang sedang didalami Kejaksaan, kemarin saya meeting sama Pak Kejaksaan, ya Pak JA, sebelum ke Magelang jam 11 malam itu. Ya, pemerintah turut menyoroti kasus korupsi ugal-ugalan yang dilakukan pejabat anak perusahaan Pertamina. Selain bersih-bersih dari korupsi, pemerintah juga meminta supaya ada perbaikan di tubuh Pertamina. Iya, lagi diurus itu semua, ya. Lagi diurus semua. Oke. Kita bersihkan, kita tegakkan, kita akan pokoknya membela kepentingan rakyat. Hari ini kita lihat ya peluncuran bank emas pertama dalam sejarah Indonesia. Oke. Terima kasih. Kasus korupsi yang menyeret keterlibatan sejumlah petinggi anak usaha Pertamina membuka bobroknya tata kelola para pelaksana kebijakan migas di Indonesia. Kerugian yang ditimbulkan akibat korupsi ugal-ugalan ini mencapai 193,7 triliun. Kisru ini juga membuat pemerintah untuk mendorong perbaikan dalam tubuh Pertamina. Jadi korupsi dimanapun, di lembaga manapun, di BUMN manapun, baik itu di pusat maupun di daerah, memang harus diberantas dan diperangi. Kita juga mendukung Pertamina untuk memperbaiki tata kelolanya sehingga menjadi perusahaan yang jauh lebih baik lagi. Bagaimanapun Pertamina kan aset besar bangsa Indonesia, salah satu kekuatan ekonomi bangsa Indonesia, dan mungkin satu-satunya perusahaan Indonesia yang masuk ke dalam jajaran Fortune 500. Jadi aksi bersih-bersih di dalam Pertamina ini harus kita dukung juga,
supaya nanti yang muncul adalah Pertamina yang jauh lebih baik lagi, jauh lebih prudent lagi, jauh lebih akuntabel, dan jauh lebih transparan dan bisa dipertanggungjawabkan dalam tata kelolanya. Karena bagaimanapun Pertamina adalah aset bangsa Indonesia. Kini kasus dugaan BBM oplosan telah menjerat 7 pejabat anak perusahaan Pertamina. Mereka diduga melakukan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Subholding dan kontraktor kerjasama di tahun 2018-2023. Korupsi ugal-ugalan pejabat Pertamina berjalan sejak tahun 2018 hingga 2023. Berikut modus operasi para tersangka. Dugaan kecurangan dalam impor minyak mentah periode 2018 hingga 2023 ditemukan oleh Kejaksaan Agung. Pada periode 2018 hingga 2023, Peraturan Menteri SDM Nomor 42 Tahun 2018 menyebut bahwa pemenuhan minyak mentah dalam negeri wajib utamakan pasokan dari dalam negeri. Namun ketiga petinggi Pertamina mendorong impor minyak. Guna memuluskan dibukanya keran impor minyak, ketiga petinggi Pertamina diduga menggelar rapat untuk turunkan produksi kilang minyak. Ketiga tersangka sengaja menolak minyak hasil produksi dalam negeri oleh kontraktor kontrak kerjasama. Akibatnya, minyak hasil produksi dalam negeri tak terserap dan harus diekspor. Keran impor pun dibuka, namun para tersangka bersekongkol mengatur pemenang tender. Impor minyak mentah dan impor produk kilang pun dipatok dengan harga tinggi. Negara pun rugi 35 triliun rupiah. Tak berhenti di harga tender impor, markup kontrak juga terjadi saat pengiriman minyak mentah dan produk kilang ke Indonesia. Mereka menunjuk agen atau broker yang bersedia memarkup harga beli minyak hingga 13 sampai 15% dari harga pasar. Mereka juga membayar seharga RON 92, namun minyak yang diterima RON 90 atau lebih rendah. Akibatnya, negara merugi sebesar 11,7 triliun rupiah. Mereka juga membuat acuan pemberian kompensasi dan subsidi BBM melalui APBN menjadi tinggi. Akibatnya, pengeluaran negara untuk kompensasi dan subsidi APBN pun meningkat. Lagi-lagi, negara merugi hingga 147 triliun rupiah. Kerugian yang ditimbulkan dari korupsi ugal-ugalan para petinggi Pertamina ini mencapai 193,7 triliun rupiah per tahunnya. Bila korupsi dilakukan selama periode 2018 hingga 2023, maka kerugian negara mencapai 968,5 triliun rupiah. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir setinggi 2 meter lebih yang menerjang desa Kalangligar, Kabupaten Karawang, Jawa Barat sejak hari Kamis belum juga surut. Sebagian pengungsi tetap menjalani sholat tarawih berjamaah di masjid dengan menggunakan perahu karet. Bulan puasa penuh dengan berkah. Meski terendam banjir hingga 2 meter, warga desa Kalangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, tetap semangat untuk menunaikan ibadah salat tarawih. Bahkan warga harus menggunakan perahu karet untuk sampai ke masjid terdekat. Saat ini ada 151 kepala keluarga dalam 3 RT yang harus mengungsi dari rumahnya. Karena rumahnya terendam banjir, para pengungsi mengaku tidak bisa memasak untuk makan sahur dan buka puasa. Joni, salah satu korban banjir yang mengungsi di kantor desa Kalangligar, juga mengeluhkan bantuan yang masih minim dari pemerintah. Bantuan gimana, Pak? Bantuan belum ada. Belum ada di sini, iya. Di kantor desa kan? Iya ada sih, cuman ya nggak itulah. Alhamdulillah sedikit ya. Apa bantuannya, Pak, yang udah dikasih sama di sini? Air sama itu nasi kemarin waktu sahur. Waktu sahur dikasih? Kasih. Tadi buka puasa dikasih nggak? Enggak. Banjir setinggi 2 meter sejak Kamis lalu ini diketahui akibat hujan deras selama 3 hari dan meluapnya Sungai Cibeet dan Citarum. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, sholat tarawih dengan gerakan cepat dilakukan oleh warga di
sebuah masjid di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Dan untuk menunaikan sholat sebanyak 23 rakaat, jemaah di masjid tersebut hanya membutuhkan waktu kurang dari 10 menit. Seperti inilah aktivitas sholat tarawih di Masjid Nurul Iman, Desa Janti, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Berbeda dengan masjid lainnya, sholat tarawih di masjid ini dilakukan dengan bacaan dan gerakan super cepat. Untuk menyelesaikan sholat tarawih dan witir sebanyak 23 rakaat, imam dan jamaah di masjid ini hanya membutuhkan waktu kurang dari 10 menit. Jamaah Masjid Nurul Iman merasa senang karena prosesi sholat tarawih dan witir bisa selesai dalam waktu singkat. Tarawih Mas? Ya, alhamdulillah seperti biasanya dari tahun sebelumnya cepat kilat sekali. Seberapa lama ini tadi mengikuti tarawih di masjid ini Pak? Perkiraan 7 menitan sampai 10 menit, cepat sekali. Meski berbeda dengan ibadah sholat pada umumnya, ternyata sholat dengan bacaan dan gerakan super cepat ini ternyata sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan sejak puluhan tahun silam. Dari Jombang, Jawa Timur, Mokhtar Bagus, iNews melaporkan. Berbagai cara dilakukan warga Kulon Progo, Yogyakarta untuk memeriahkan bulan suci Ramadan. Salah satunya dengan menghiasi lingkungan masjid dengan lampion berwujud ubur-ubur. Selain tampilan menjadi mewah, dengan lampion unik ini antusias warga untuk masjid semakin meningkat. Menyambut Ramadan, warga di Dusun Gembongan, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, menghiasi Masjid Al-Fatah dengan lampion ubur-ubur beraneka warna. Setidaknya ada 126 unit lampion berukuran besar dan kecil, menghiasi setiap sudut jalan masuk hingga ke area Masjid Al-Fatah. Ornamen unik ini membuat suasana Ramadan 1446 Hijriah terasa semakin meriah. Tidak sedikit masyarakat yang sengaja datang hanya untuk berfoto dengan latar belakang lampion ubur-ubur ini. Wahyu Adi Prabowo, pembina Karang Taruna Masjid Al-Fatah mengatakan, ubur-ubur dipilih menjadi ornamen utama karena terinspirasi kalimat yang viral di media sosial. Karena sekarang tren-tren kalimat yang ada di media sosial kan ubur-ubur ikan lele. Nah, kita di sini ya kita ambil ubur-uburnya karena yang biasanya bercahaya kan ubur-ubur. Nah, ini nanti kita sebenarnya temanya itu ubur-ubur ikan lele, Ramadan sudah tiba seperti itu. Warga berharap kehadiran lampion ini bisa menyemarakan Ramadan dan memberikan semangat untuk beribadah ke Masjid Al-Fatah. Dari Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan. Menyambut bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, Masjid Istiqlal menyiapkan ribuan porsi makanan. Box makanan diberikan untuk sahur dan buka puasa setiap harinya secara gratis. Sejumlah jemaah tertib menunggu pembagian takjil di area selasar Masjid Istiqlal di Jakarta. Sebanyak 5.500 nasi box disediakan Masjid Istiqlal untuk sahur dan buka puasa selama bulan suci Ramadan. Adapun menu buka puasa meliputi nasi kotak, takjil, kurma, dan air mineral. Imam Besar Masjid Istiqlal yang juga Menteri Agama Nasruddin Umar mengatakan jumlah nasi box terus meningkat dari tahun sebelumnya. Tidak mau tahu.